Negara, oh negara. Di monitor kubaca berita semua bergegas jadi legislator. Dulu aku pun sama, pernah bermimpi melambung jadi dirimu berkursi singgasana. Berpongah akan kucapai negara berdaulat dan berdikari sepenuhnya. Kuracik lembaga perekonomian negara, utamakan kebijakan lembaga, keamanan, lembaga keagamaan negara. Lembaga keagamaan negara kupisahkan dari kekuasaan pemerintah, berdaulat menjadi lembaga negara pengayom semua agama, yang masing-masingnya diyakini oleh rakyatnya. Darinya akan lahir manusia berkeadaban, yang dapat melahirkan pilar kekuatan, merevitalisasi lembaga-lembaga tinggi negara yang tak berfungsi sebagai kontrol pemerintah, membenahi produktivitas lembaga legislatif negara yang hingga kini masih sangat lemah dan rawan intervensi oknum penggerogot idealisme negara, menghajar wakil rakyat yang kerjanya bercuit-cuit saja, mengembalikan konstitusi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dipelirit, menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat perampingan, mensunat kesuperpoweran DPR RI agar tak dimonopoli keputusan para oligarki, membentuk Dewan Pertahanan dan Keamanan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara, mengembalikan kewibawaan negara, mengembalikan optimisme rakyatnya, menyusun lembaga kebudayaan negara yang fokus mengkoordinasi, menggali kembali keluhuran dan kemajuan peradaban masa silam. Lembaga kebudayaan dan peradaban negara yang bertanggung jawab tanpa tersandra perpolitikan pemerintahan. Di sana peran budayawan, peneliti, sejarawan, dan tokoh kultur kerajaan, kesultanan, dan pemangku adat terlibat menyusun haluan negara. Kami kuatkan kedaulatan rakyat apapun pekerjaannya, rakyat agamawan, rakyat serdadu, rakyat negarawan, hingga rakyat cendekia, rakyat adat, rakyat pewarta, dan rakyat profesi apapun jua. Kami tatap masa depan ketahanan pangan, potensi agraris dan maritim membentang. Kami optimalkan skill, bukan hanya memproduksi jongos dan kerdil. Kami lawan taktik perdagangan dunia. Kami sambut bonus demokrasi dengan tangan terbuka. Kami bangun tradisi musyawarah mencari solusi masalah negara. Atas dasar kemufakatan seluruh rakyat Indonesia, kami rakyat berdaulat tak bertuan pemerintah. Kenapa seorang abdi negara harus kami sebut pemerintah? Kami pilih kepala pemerintahan sendiri yang dipertanggungjawab langsung pada kepala negara, mandataris rakyat. Kepala dapur pemerintah silahkan darimu, parpol, ormas maupun putra terbaik daerah. Asal mufakat oleh majelis tinggi rakyat, kepala pemerintahan hanya fasilitas penunjang, tak berwenang menjual aset negara kami. Tanah, gedung, air, energi, dan BUMN kami kelola di lembaga aset negara kawan, yang bertanggung jawab kepada kepala negara mandataris kedaulatan rakyat, bukan oleh kepala pemerintahan yang ia adalah kaur dapur rakyat. Kami bedakan keuangan pemerintah dengan kas negara. Kami tinjau ulang hakikat keberadaan lembaga negara dan lembaga pemerintah. Sudah tepatkah selama ini kami menyusun kelembagaan negara, baik secara fungsi maupun substansi? Adakah pemisahan kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara sudah benar? Banyak yang perlu kita rekonstruksi di masa depan, agar tak ada lagi tumpang tindih penyelewengan oleh kewenangan lembaga pemerintah dan lembaga negara. Kami pilah lembaga yang urgent diadakan. Kami berangus lembaga yang dipenuhi kejumudan. Kami susun sistem kontrol untuk kepala pemerintah. Kami restorasi pilpres, pileg, dan pil-pil lainnya.
yang 5 tahun sekali formalitas belaka. Kenapa kepala negara meski dibatasi hanya 5 tahun satu periodenya ya? Meski faktanya presiden yang menjabat terpilih kembali, kenapa masa kepemimpinan kepala negara tak dibulatkan saja menjadi 10 tahun dalam satu periodenya, namun ia hanya boleh menjabat dalam satu periode saja. Haram mencalonkan diri kembali di pilpres selanjutnya. Lebih efektif bukan menghemat kas negara? Demikianlah kami formulasi kembali sistem ketatanegaraan kita. Nahasnya semua itu tak semudah saat kita berkedip, kawan. Kami butuh dekonstruksi pola pikir warga rakyat. Adalah pilar-pilar utamanya. Berdirinya negara, instrumen kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah langkah. Kami telah banyak salah kaprah, bahkan terlanjur terjadi di negara kita. Namun semua mengamini dan menjadi kebenaran. Masalah konsensus masyarakat dan hal janggal hanya menjadi lelucon bersama. Kami para rakyat sibuk mendengkur tanpa mencari pembenaran. Misal, pemerintah kita kini tak sungkan lagi berlagak menjadi tuan dari rakyat yang menggajinya. Mereka berhasil mencitrakan dirinya seolah pemerintah adalah pemberi subsidi rakyat. Kami tak sadar bahwa kamilah yang membantu mereka dengan pajak-pajak, memberi pekerjaan pada para abdi-abdi perdapuran negara. Kita gaji pemerintah untuk urusan dapur negara yang sepenuhnya milik kami, rakyat ini, para pembantu yang kami percayai. Kenapa kami pemilik rumah itu harus membayar pada pembantu hanya untuk bisa makan, untuk mandi, dan bahkan untuk sekedar air minum sehari-hari? Meskipun kami di rumah sendiri, kenapa dan kenapa sampai detik ini kami masih harus membayar mahal untuk kebutuhan hidup kami? Bahkan air putih saja kami harus membeli. Sebenarnya apa yang perlu diperbaiki di rumah tangga kami ini? Kenapa dapur kami semakin semrawut? Apa karena kami sungguh percaya konsep trias politika yang sistem kontrol dan sistem kenegaraannya masih juga menyisakan polemik di lembaga negara? Ternyata segala kesimpangsiuran negara kami ini adalah disebabkan oleh kami yang pakewu tentang kebingungan sistemik yang kami alami, tentang filosofi kenegaraan yang kami jalani selama ini. Kami tak paham beda kepala rumah tangga dengan kepala keluarga. Kami tak paham mana bapak, mana ibu, mana pengurus dapur, mana pencari nafkah. Atas nama pemilik dapur ini, duhai zat terkasih, maafkanlah kekhilafan kami yang tak becus mengelola negara penggalan surgawi ini. Bintang memijar tak beraturan di langit malam, menemani kakek renta itu berjalan pulang. Dari langgar madrasah di pusar dusun, ia berjalan ke rumah tempatnya menumpahkan lelah. Semua murid ngajinya lari bertebaran, bagai kerumunan pipit di hamparan padi menguning riang yang dihentak oleh pemilik sawah. Tangannya nyur melambai dalam jalan yang basah. Kepalanya mendongak ke petala langit dengan sejuta misterinya, menatap gemintang yang membentuk ragam rasi. Ia paling sering melihat langit sedang menggambar bintang singa, binatang yang menjadi raja rimba. Rasi bintang bergambar singa itu menemaninya berjalan setapak demi setapak, berpulang ke haribaan gubuknya bersama istri tercinta. Saat fajar merah merekah, ia selalu bangun lebih awal dari semua orang di perdusunannya. Di pagi hari, Ki Sitarman kembali menjadi orang biasa, seorang petani tulen dari kecil hingga kini di penghujung hidupnya. Ia santap bekal makanan yang dibawakan oleh istri. Semua petani yang membantu Ki Sitarman bertandur padi kini antri tertib satu persatu mengambil daun jati. Ada juga daun pisang untuk alas makan mereka. Indah nian terlihat suasana yang hangat, penuh kebersamaan dan keikhlasan para petani desa yang bersahaja.
Dalam 1 tahun, sawah-sawah Ki Sitarman memiliki 3 musim tanam dan panen. 2 kali ditanami padi di musim penghujan dan 1 kali di musim kemarau panjangnya, yang hanya bisa ditanami oleh jenis palawija. Di awal musim penghujan, Ki Sitarman menyebut musim tanamnya icir pari. Lalu di musim tanam padi kedua, ia menyebutnya walian. Di musim tanam walian, sawah biasanya berkubang air melimpah dan Ki Sitarman harus membuat wineh, bibit tanaman padi yang sudah tumbuh namun tak terlalu tinggi. Lantas kemudian bibit itu bisa ia tandur. Tandur adalah cara menanam padi yang unik, harus berjalan mundur. Tandur, tanam mundur. Demikian Ki Sitarman bersendawa. Sebelum ia tandur, semua wineh harus didaut. Daut ya. Cara mencabuti bibit padi kecil itu sebelum dibenamkan ke sawah. Daud seperti nama salah satu nabi saja ya. Ki Sitarman punya kecurigaan, meski itu belum tentu pasti. Jangan-jangan yang mengajarkan pertama kali orang-orang Jawa bertani jenis padi dan bertandur dengan cara menanam padi seperti itu adalah Nabi Daud. Celotehnya pagi itu bersama teman-teman di sawah. Hanya guyonan dari petani, tak apalah, bukan masalah besar. Masalah seriusnya itu hari ini, semenjak generasi Ki Sitarman telah tiada dan sawah-sawahnya diteruskan oleh anak cucunya. Li Sumeneng, cucu dari Ki Sitarman, pun akhirnya bercurhat. Semenjak Orde Baru, semenjak era Ki Sitarman kakekku, ada program revolusi hijau. Hasil petani desa kok ya malah semakin menurun saja. Revolusi hijau mendikte petani akan membeli benih buatan industri, bukan cara alami hasil seleksi dari tradisi kami sendiri. Namun kami juga dikenalkan dengan pupuk kimia, bukan pupuk alami yang dahulu pernah Li Sumeneng buat sendiri dari kulit tanaman dan kotoran binatang. Itu lebih sehat walafiat dan efisien. Kami diajari menggunakan pestisida kimia yang mengundang hama dan bahkan membahayakan nyawa. Kasihan betul Li Sumeneng. Ternyata agenda revolusi hijau dari pemerintahan Orde Baru akhirnya menjerat petaninya, bukan menambah hasil panen mereka, malah semakin berkurang dan berkurang. Pupuk kimia merusak tanah-tanah lingkungan, dan parahnya pestisida itu efek kimianya menggumpal di tubuhnya, menyerang dan jadi pembunuh jangka panjang. Parahnya era Li Sumeneng kini sering terjadi paceklik panjang. Panen tak bisa setahun 3 kali lagi. Setahun sekali bisa panen itu sudah ia syukuri berhari-hari. Belum lagi Li Sumeneng harus bersaing dengan produk impor, ide mafia cukup. Harga gabah jatuh menyayat hatinya. Hembusan angin menemani canda gurau Li Sumeneng dan para petani desa. Mereka punya cara berdamai dengan kondisi ala kaula alit warga negara. Kawanan burung emprit saling bercuit-cuit, berharap biji padi rizki Tuhan untuk mereka segera terhampar di savana sawah saat para petani tak menjaga padi mereka. Keringat Li Sumeneng bercucuran, terlihat wajahnya kian tua dan lelah dengan kerutan. Ia pun kembali ke desanya yang kini tak seasri dahulu kala. Di tengah perjalanan ia mampir di gubuk yang terletak di bantaran tambak ikan. Cukup nyaman melepas lelah di bambu dipan, berleha-leha dan merenungi, meneduh dari sinar surya yang semakin panas. Tatkala ia tak berada lagi di ufuk timur, mentari semakin menaik ke tengah-tengah petala langit. Puluhan petani lain pun bergegas pulang. Dikala azan zuhur mulai berkumandang, Li Sumeneng pun bangkit kembali, meneruskan perjuangan sang kakek, menjadi imam masjid dan terus memperjuangkan nasib para petani di sepanjang senja hari. Bangsa apa kami ini? Katanya kami akan menjadi bangsa tauladan dunia, tapi kami kok masih KO saja.
dalam libasan geopolitik dan geoekonomi dunia. Tapi aku yakin itu cuma sementara. Lihat nanti hasilnya. Bangsa kami masih dibilang negara strata menengah. Tak apa, silahkan kalian membagi dunia ini semau kalian. Dahulu pembagian negara-negara dunia karena perang masa silam. Tapi kini semua melihat barometer perekonomiannya. Jadilah dunia pertama adalah milik Amerika Serikat dan kawasan Eropa. Dunia kedua Asia Pasifik yang di situ bangsa kami ada. Dan dunia ketiga Amerika Latin, Afrika yang mereka katai menderita. Namun perkembangan masa tiba-tiba merangsek saja. Negara-negara di Asia Pasifik kini merangsek kepada negara dunia pertama. Munculnya Jepang dan Korea, terutama Cina, sebagai kekuatan baru dunia yang menandingi peran superpower paman Sam USA. Itu penilaianmu, silahkan, tak apa. Tapi bagi kami, bangsa kami ini adalah melebihi segala ukuran strata. Ukuran bangsa kami bukan perekonomian. Kemajuan bangsa kami adalah tentang kebahagiaan. Catat itu kawan, mana ada bangsa yang sedermewan bangsa kami. Silahkan rampok semau kalian. Emas, minyak, apapun saja, karena kami berbangsa hanya singgah, tak abadi selamanya, hanya sementara, mampir minum saja. Meski sesungguhnya bangsa kami ini manusia-manusia bergen unggul. Tak ada manusia di bumi ini yang secanggih manusia di bangsa kami. Buktinya kami dengan otodidak mampu menservis daur ulang segala jenis teknologi ciptaan kalian. Padahal kami tak pernah belajar rumus-rumus Anda. Bangsa kami ini tauladan dunia masa depan. Penjajahan 350 tahun saja tak mampu memusnahkan bangsa ini. Kami adalah bangsa paling legowo di dunia. Bangsa kami bermanusia pengayom, suka memangku bukan menindas. Dua karakter manusia di bangsa kami yang sulit ditemukan di negara lain. Di belahan bumi manapun, kami bersiap memimpin dunia tanpa berminat menjajah. Kami adalah teladan dunia dalam ragam bidang toleransi beragama utamanya. Siapa di dunia ini yang punya dasar negara seperti kami? Pancasila, tafsir ideologi perdamaian dunia. Bapak proklamator kami pernah berpesan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Adakah tuan-tuan lupa sejarah kemasyhuran bangsa kami? Kami adalah bangsa yang bukan kemarin sore. Ratusan abad lamanya kami berproses hingga kami temukan Pancasila ini. Memang sila kelima kami, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum sepenuhnya kami gapai. Sebentar, cermati dulu kehendak kami. Kenapa harus keadilan sosial, bukan keadilan kekayaan atau tahta yang merata? Hakikat manusia bangsa kami adalah hidup sejahtera, tak harus materi duniawi. Kami masih berbenah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Rakyat kami yang pemilik kedaulatan sah dari negara masih butuh lebih bijak dalam bermusyawarah. Kami sesekali masih nakal, berselisih dan berpecah pilihan yang berkepanjangan. Permusyawaratan nasional wakil rakyat kami, tempat para politisi masih harus belajar kembali ke sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Memang di tahun 1908 yang usang, pemuda kami pernah berhasil bersatu dalam sila itu. Para tokoh-tokoh dan ormas kami masih berbenah. Intelektual dan guru-guru bangsa kami butuh proses untuk mengkader lebih banyak negarawan-negarawan lagi lewat sila kedua kami, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maaf jika sila itu masih belum kami capai, karena guru bangsa kami kerap lupa tak mendidik dengan sila pertama kami, ialah ketuhanan yang Maha Esa
Dan itulah bangsa kami, bangsa Pancasila hingga akhir masa. Bismillah kawan, atas nama persaudaraan sesama manusia, kami akan menjadi pemimpin dan tauladan semua negara bagian dan strata apapun di dunia kelak. Amin ya robbal alamin. Untuk Nusantara. Bukan untuk kaya dan bertahta. Seorang penyair pernah bertutur padaku, pendidikan cara modern di Indonesia itu paradoks. Kenapa bisa demikian? Aku marah mendengarnya kala itu. Apakah ini buah dari pendidikan yang kami lalui selama ini? Apa benar demikian? Akhirnya aku bertabayun merenungi. Konsep pendidikan sekolah juga berkuliah kami yang bermodel kelas-kelas. Dan hingga kini berlaku, itukah indoktrinasi, pengetahuan penjajah? Sebelum penjajahan, konsep pendidikan yang berupa pesantren dan atau padepokan, ujarnya. Apa yang sudah dihasilkan pendidikan bermadzhab Renaissance Eropa itu? Pendidikan konsep Renaissance Eropa itu sudah mengakar kuat. Kami sungguh terjerat. Meski ada segelintir mereka yang berusaha merubah dan kembali pada konsep pendidikan leluhur kami, di mana prestasi dan kelulusan si penuntut ilmu bukan diukur oleh parameter keberhasilan nilai-nilai, angka-angka, huruf-huruf, apalagi parameter materi, bukan lembaga pendidikan, tapi cita rasa perusahaan jasa. Mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pendidikan cita rasa perusahaan jasa itu memproduksi buruh siap kerja rodi. Pelajar maupun mahasiswa hanya dituntut nilai tinggi. Kami ditarget lulus dalam ujian yang tak tahu apa potensi tiap pribadi. Akhirnya kami nekat lulus dengan cara-cara yang curang, yang culas. Bodohlah. Ujian alam barja saja oleh mutin-mutin kami diberi bocoran jawabannya lewat talqin. Kenapa ujian buatan manusia harus sempurna? Kong kali kong pun mencandu segenap sivitas akademika. Prihatin tentu, kan aku sendiri penikmatnya. Maaf, kami para penuntut ilmu terbiasa dihantui oleh doktrin yang mengkaburkan spirit pendidikan. Doktrin yang menjadi dogma itu lumrah di pikiran kami semua. Pendidikan menjadi komoditas perdagangan baru yang dibayar mahal oleh kami-kami. Ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan formal adalah tiket sakral yang dipromosikan untuk kami yang ingin sukses. Menempuh pendidikan hingga setinggi langit itu kami identikan untuk mendapatkan profesi pekerjaan dan bahkan jabatan. Motivasi menuntut ilmu kami hanya tertuju pada cara cepat mendapatkan ijazah untuk melamar lowongan pekerjaan, bersaing mendapatkan pekerjaan yang bergaji besar cepat kaya dan mendapatkan hidup yang lebih sejahtera. Sungguh hina sekali kan kami ini. Orientasi kami adalah materialisme. Demikianlah perspektif pendidikan kami yang sudah sangat mengakar di masyarakat ini. Pendidik kami pun sama, banyak yang hanya menjalankan tugas formalitasnya belaka sebagai guru, dosen, profesor. Cukuplah dengan menduplikat teori seadanya. Standar pelajaran untuk semua penuntut ilmu disamaratakan begitu saja. Potensi kami pelajar mahasiswa pun terkubur sia-sia. Rasa suntuk tugas rumah dan hafalan teori-teori yang diberikan oleh pendidik hanya berbuah kami malas datang ke kelas. Kami melempem berinovasi dan menciptakan karya buah ide sendiri. Tak ada inovasi baru yang tercipta. Kami tertekan untuk
untuk segera lulus dari sekolah dan kampus. Kami adalah hasil generasi terdidik yang mengemis-ngemis pekerjaan, melakukan lobby hitam untuk dapat diterima sebagai pegawai negara dan juga swasta, mengantri masuk perusahaan multinasional konglomerasi asing. Seperti kehendak mata Renaissance, kami pun bergeming. Siklusnya sama kan dengan zaman Indonesia belum merdeka, di mana kaum terpelajar bangsawan berbumi menjadi buruh di negerinya sendiri, saling mencari posisi aman di bawah dekapan perusahaan kolonial. Dari benturan mereka Portugis, VOC, Inggris, Belanda, Jepang, Hindia, kami telah merdeka hampir sama dan hampir kami semua telah mengenyam pendidikan beragam strata. Kami digratiskan sekolah, beasiswa kuliah melimpah, sarjana, profesor, peneliti dari ragam ilmu ribuan jumlah. Namun mengapa kami tetap bermental menjajah? Kami bingung Tuhan, bagaimana antara apa yang dianggap benar dan tidak benar, dianggap keliru dan tidak keliru, semuanya sedang terbolak-balik tertanam pada masyarakat kami. Hanyalah Engkau yang Maha Pembenah, karena pendidikan dan ilmu semua akan kembali padamu. Kusambut agendamu. Akulah produk de-Indonesiaisasi. Kamilah korban krisis jati diri. Arus globalisasi begitu deras melanda kami. Aku generasi muda yang kini diuji berat. Kepentingan globalisasi kian lesat merapat. Beragam produk budaya luar bebas masuk dan tak terbendung. Sejak keran reformasi terbuka tanpa filter, pengaruh internasional semakin merasuk ke dalam berbagai bidang kehidupan kami. Liberalisme melunturkan adat dan budaya. Jati diri keindonesiaan kami kian musnah. Semakin minim jumlah kami yang tetap mencintai dan bangga melestarikan warisan budaya asli. Kami lupa bahasa-bahasa luhur yang selama ini bersemi di bangsaku. Kami lebih bangga berbahasa aksara asing. Jumlah kami anak muda banyak lebih pede berbicara bahasa mereka. Kami malu menamai nama anak kami dengan nama-nama asli budaya Indonesia. Nama berbau Jawa, Minang, Bugis itu norak. Gaya hidup berkiblat kami adalah pada gaya hidup orang-orang Barat, Arab, dan tentu Korea. Kami sadar atau secara tak menyadar, ternyata kini telah menjadi makmum dan sangat haus tren-tren yang mereka buat. Cara infiltrasi mereka lewat beragam media ternyata dengan cepat menempatkan kami pada posisi rendah. Pengaruh dan mempengaruhi perubahan budaya 24 jam non-stop kami terbuai. Jangankan anak kami yang masih kecil dan polos, kami yang dewasa saja dengan mudahnya terpengaruh meniru apa yang kami tonton setiap harinya. Cara berpakaian kami misalnya lebih suka style ala Eropa, Amerika, dan tentu Korea. Kami yang terutama pakaian kebaya itu katrok dan zaman lama. Kami adalah objek dari arus globalisasi yang sengaja diciptakan oleh subjeknya. Kami lupa apa itu kearifan lokal. Musik gamelan, pewayangan itu budaya kuno. Drakor, K-pop, hip-hop itulah pilihan kami saat ini. Inilah identitas kami dan akan semakin menjauh dari budaya kami sendiri. Aku tercengang-cengang pada diriku kini. Di puncak kemenangan globalisasi, inilah kami milenial, zilenial, dan apapun kalian menyebutnya, dengan bangga menyebut diri anak zaman kekinian, zaman now, entahlah. Oh.